Ada dari Jepang ya. Selamat datang kami sampaikan kepada semuanya. Ya. Nah, Terima kasih kepada Bu Neno, Ibu Rektor kita yang tercinta, yang sudah berkenan hadir dan memberikan semangatnya pada kita di acara ini. Assalamualaikum Bu Neno. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Airin dan putrinya Rui yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam acara dongeng hari ini dalam menyambut Hari Dongeng Sedunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurma Beri, Ibu Ketua Agrianita Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA IPB, kami biasa menyingkatnya demikian. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Agrianita FMIPA, khususnya terkait topik ataupun ide dari topik pembicaraan kita pada hari ini, karena sepanjang saya memimpin Agrianita, belum pernah ada topik yang secara spesifik khusus ini kan ada kaitannya dengan parenting barangkali gitu ya, bagian dari parenting itu mengangkat tentang dongeng, topik dongeng. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil manfaat dari dongeng tersebut. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurma dan juga kepada Ibu-Ibu Agrianita FMIPA IPB yang telah berani mengangkat tema ini, tema yang tidak biasa tetapi sangat bermanfaat. Selamat mengikuti acara webinar Agrianita FMIPA atau Sapa Agrianita FMIPA pada hari ini. Semoga apa yang kita berikan, apa yang akan kita sampaikan pada hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk selanjutnya ibu-ibu dan adik-adik TK Agriananda di sini ya yang peserta webinar Sapa Agrianita, kita akan memasuki pemaparan materi pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Airin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani. Terima kasih kepada keluarga besar Agrianita IPB atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini untuk sharing di depan ibu-ibu yang hebat ini. Masya Allah, saya merasa sangat beruntung bisa bergabung dengan ibu-ibu semua di sini pagi ini. Sebetulnya, dongeng itu budaya Indonesia, budaya asli Indonesia, budaya bertutur. Jadi masyarakat kita belum terlalu akrab dengan baca tulis, ilmu, cerita, pendidikan akhlak, semua disampaikan dengan cara bertutur. Barangkali ibu-ibu masih punya memori gitu, seperti saya dulu ingat waktu masih ada nenek duduk lesehan gitu, kemudian nenek cerita. Itu memori yang sangat melekat dalam ingatan saya dan saya yakin itu berpengaruh besar terhadap saya yang sekarang ini. Jadi mendongeng itu adalah budaya Indonesia yang harus kita hidupkan lagi. Nah, yuk tulis sendiri dongengmu. Ini adalah 6 buku serial yang saya tulis based on pengalaman saya dengan Tristan dan Rui. Alurnya sederhana saja, nggak usah bulat kayak sinetron gitu. Ya, anaknya pusing, ibunya juga pusing. Nanti kita pusing sendiri nulisnya. Ini tadi sebenarnya kesimpulannya mau ngomongin apa sih gitu. Alurnya sederhana saja, disesuaikan dengan kemampuan anak, karena tiap anak kan unik ya. Barangkali Rui pada usia 6 tahun kemampuannya beda dengan Tristan pada umur yang sama, begitu kemampuan dalam menyerap cerita. Alurnya sederhana saja, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tapi yang penting adalah ada emosi dan punya misi. Kenapa harus ada emosi? Kenapa harus ada emosi? Untuk meningkatkan engagement pendengar cerita dengan cerita itu. Kalau kita ikut sedih, ikut senang, gitu otomatis kita akan semakin masuk ke dalam cerita itu. Cerita yang nggak punya emosi jadi kayak buku non-fiksi, nyanyi udah selesai.
harus ada emosi di dalamnya. Ini misalnya di sini Rui nangis karena neneknya pergi. Ya, emosi sama ada misi. Sebenarnya buku ini mau ngomongin apa sih gitu? Itu harus jelas dari awal. Biar kita punya koridor untuk menggerakkan ceritanya. Jadi misalnya saya buat contoh yang adik bayi lahir. Ini juga sangat simpel. Alurnya apa? Tantenya hamil, Uyi bertanya-tanya tentang kehamilan, bayinya lahir, kemudian edukasi bagaimana kita memperlakukan adik bayi. Udah begitu doang. Misinya apa? Agar anak tahu tentang kehamilan dan bagaimana memperlakukan adik bayi. Emosinya apa? Excited dong. Bakal punya adik ya. Seru, bahagia ketika adik bayi lahir, tapi juga sedikit khawatir, loh kok adik ini soft banget, ternyata halus banget kulitnya. Oh, waktunya hampir habis, oke saya akan ngebut. Oke, maaf ya, saya kalau ngomong udah banyak, itu kebiasaan nulis novel, 40.000 kata ya jadi bablas. Oke, tips 1, alurnya sederhana tapi ada emosi dan punya misi. Lanjut Mbak Ayu. Yang kedua, tadi adalah tidak banyak tokoh sentral. Biasanya saya menggunakan 3 tokoh. Mamanya, Rui, Rafa misalnya. Atau Rui dan 2 temannya. Seperti itu. Kalau terlalu banyak tokoh, anak akan kesulitan untuk menghafalkan tokohnya. Akan lebih sulit untuk memahami jalan cerita. Yang selanjutnya Mbak Ayu. Kalimatnya pendek, kosakata mudah. Ini kan dicontoh ya, ngomongin bagaimana Rui penasaran gitu, kenapa perutnya jadi gede. Kenapa tante perutnya gendut sekali? Mungkin kebanyakan makan nasi. Oh, ada adik bayi, kata mama. Gunakan kalimat yang pendek dan kosakata yang mudah. Kosakata yang sulit itu perlu masuk juga untuk meningkatkan kosakata anak-anak. Tapi pada saat itu juga kita harus menyiapkan penjelasan. Jadi misalnya kita pakai kata murung. Anaknya kan tanya nanti, murung itu apa mama? Jadi itu kesempatan kita untuk meningkatkan kosakata anak. Tapi sebagian besar kita gunakan kata-kata yang mudah saja dulu. Tidak perlu terlalu wow, yang penting kan anaknya paham. Tips ketiga, Mbak Ayu. Keempat, kemudian, jeli menyiapkan edukasi di sana-sini. Misalnya, itu yang di cerita Aku Bisa, yang ada gambar sepedanya. Saya selipkan tentang hari-hari dalam seminggu. Senin, Selasa, Rabu, gitu. Atau yang di atas, edukasi bahwa orang hamil itu adik bayi di dalam perut tumbuh. Jadi makin gede setiap bulannya. Dan akan lahir pada bulan ke-8 atau 9. Seperti itu. Oke Mbak, lanjut. Nah, jadi ini lagi kuncinya ditulis dengan cinta ya. Nanti insya Allah si kecil akan lebih enjoy, lebih suka, dan lebih bermanfaat buat ibu maupun bagi anaknya. Oke, jadi pemaparan saya seperti itu. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa di chat atau mungkin bisa DM juga ke Instagram saya @airin. Kemudian akan kami share dongeng saya bersama Rui membacakan salah satu buku saya, yaitu Uyi dan si Kucing. Ini buku favoritnya Rui. Akan disampaikan melalui pemutaran video. Oke, saya dan Rui akan membacakan cerita Uyi dan si Kucing dari serial Small Kids Big Moment. Ada sepetak tanah di ujung jalan kampung. There was an empty field on the corner of the street. Rumput, pohon, semak, tumbuh liar di mana-mana. Grass, trees, bushes grew wildly everywhere. Taman kecil yang menyedihkan. Semua orang sibuk, tak ada yang memperdulikan. What a poor field. Everyone was busy and didn't care. Suatu hari, orang mendengar suara dari taman. Mew, mew, mew. One day, people heard something from the field. Suara apa ya? Ada kucing kecil. Menangis di bawah pohon tanpa induknya. There was a kitten crying under the tree without its mommy. Untuk selanjutnya, ini pemaparan materi berikutnya, yaitu narasumber kita Ibu Susi Aryani ya.
Ya, terima kasih Mbak Mayani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bu Iren atas sharing ilmunya. Insya Allah sangat berguna ya. Ini saya akan membahas sedikit tentang budaya literasi mendongeng di Amerika. Kemudian saya akan bercerita sedikit tentang mendongeng di Amerika. Jadi di Amerika sendiri mendongeng itu bukan lagi sebagai keharusan, Ibu-ibu. Jadi mendongeng itu sudah merupakan kegiatan rutin di sekolah, di public library, atau di children center ya, di pusat-pusat anak. Jadi di sana itu anak-anak dari mulai pre-K atau mungkin kita di sini menyebutnya sebagai PAUD gitu ya. Itu kehidupan literasi membaca itu sudah diperkenalkan. Jadi di mana setiap pekan ya di setiap library atau perpustakaan pusat gitu ya, perpustakaan di setiap negara bagian Amerika itu ada pekan untuk reading day. Apa maksudnya pekan reading day itu? Pekan reading day itu maksudnya adalah pekan membaca gitu ya. Ada storytelling di mana biasanya memanggil para penulis buku anak-anak gitu ya, yang terkenal di negara Amerika gitu, untuk mengundang mereka untuk membacakan cerita mendongeng di public library setempat. Oh, ini kegiatan saya volunteer sebagai teacher jadi guru di kelas anak-anak gitu ya. Ananda Raul, dia akan bercerita tentang dongeng klasik Goldilocks dan Three Bears. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Let me introduce myself. My name is Raul Fadila Bagus Sumariada. Kali ini saya akan menceritakan storytelling berjudul Goldilocks and the Three Bears. Mari kita lihat storytelling ini. Goldilocks and the Three Bears. The storybook was written by Emma Chichester Clark. Goldilocks adalah gadis kecil yang usil dan suka memasuki rumah tetangga dan memakai barang-barang yang bukan miliknya. Dia tidak pernah berpikir panjang dan meminta izin memasuki rumah si tiga beruang dan menggunakan barang-barang yang bukan miliknya. Once upon a time, there was a family bear. Mommy bear, daddy bear, and baby bear. Pada suatu hari, Bunda beruang berkata, "Aduh, panas sekali sarapan bubur ini." Ayah beruang berkata, "Tidak apa-apa sayang, mari kita jalan-jalan terlebih dahulu sembari sambil menunggu bubur ini dingin." Saat keluarga beruang pergi, gadis kecil Goldilocks lewat di depan rumah dan mencium bubur yang lezat. Aromanya sangat sedap. Aku akan makan ini. Goldilocks lalu datang tanpa meminta izin dan tanpa berpikir panjang menuju dapur keluarga beruang dan menyendok makanan mangkok bubur terbesar dan melahapnya. Dingin dan tidak enak. Kemudian dia mencoba mangkok lainnya, yaitu berukuran sedang. Panas. Kemudian dia mencoba lagi, yaitu mangkok yang lebih kecil, milik bayi beruang. Yummy. Ini baru bubur yang lezat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Pas banget. Sangat menarik ya dari Ananda Raul. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Ibu Susi dan Ananda Raul. Ya. Oke, Ibu-ibu selanjutnya. Ya, di sini tercatat ada 10 ibu-ibu ya peserta. Oh, ada 1 bapak ya yang mendapatkan door prize kita. Pertama ada Ibu Morinda, Ibu Lokita Rizky Megawati, ada Ibu Zerabio ya. Kemudian ada Ibu Nuryani, Ibu Anissa Devi, Ibu Fitria, Ibu Dianovita,
Bapak Andi Kris ya, satunya Bapak ini, kemudian ada Ibu Indung Siti Fatimah, dan terakhir Ibu Tri Handayani. Selamat kepada pemenang door prize kita. Terima kasih juga kepada ibu-ibu peserta webinar Sapa Agrianita tentang dongeng, webinar tentang dongeng ya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini sampai siang ya sekarang bermanfaat untuk kita semua. Akhiri webinar kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.